Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Sebelum kita membahas tentang pembelajaran ini, mari kita ketahui dulu tentang tujuan dari pembelajaran adab seorang muslim terhadap seorang tua dan guru. Nah, sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa meminta kepada Allah agar segala urusan kita dimudahkan, terutama dalam mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah siswa-siswiku dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi kita laksanakan, kita pelajari dulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Yang pertama yaitu agar siswa dapat menganalisis pengertian adab kepada orang tua dan guru. Tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah mendiskusikan adab kepada orang tua dan juga adab terhadap guru. Dan selanjutnya yakni membiasakan adab kepada orang tua dan guru tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah siswa-siswi yang kami sayangi, mempelajari tentang adab terhadap orang tua. Apa sih adab terhadap orang tua itu? Bahwa kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia di dunia, sebab adanya kita ini berada di dunia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus kita sebagai anak. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua itu setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ahabba ayyumaddu lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizkihi falyarra walidayhi wal yasil rahimahu. Yang artinya siapa yang suka untuk dipanjangkan umur dan ditambahkan rezeki, maka berbaktilah pada orang tua dan sambunglah tali silaturahmi dengan kerabat. Maka dari itu kita sepatutnya sebagai manusia atau sebagai anak, kita harus berbakti kepada orang tua. Anak-anakku sekalian, ada beberapa contoh adab bergaul dengan orang tua. Yang pertama adalah kita harus mentaati kedua orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua, kita sebagai anak harus menjalankan perintahnya. Semua perintahnya, terkecuali perintah untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita tidak boleh untuk melaksanakannya. Selanjutnya yakni mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup ataupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Bahkan ketika kita
dianggap menjadi anak yang soleh adalah anak yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya yaitu tidak memanggil dengan namanya. Tidak boleh memanggil nama orang tua dengan namanya, tapi sebaiknya kita memanggil dengan nama ayah, bapak, papa, atau abi, ataupun yang lainnya yang sekiranya tidak menyinggung orang tua. Yang selanjutnya yakni menanggung dan menafkahi orang tua. Menanggung dan menafkahi orang tua ketika orang tua sudah tidak bisa bekerja lagi, terutama ketika orang tua sedang dalam keadaan sakit, maka yang wajib menafkahi dan menanggung dan merawat orang tua adalah seorang anak. Terus yang selanjutnya contohnya adalah berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Apa maksudnya? Ketika orang tua kita sudah meninggal, pasti orang tua kita memiliki teman sejawat pada waktu orang tua kita masih hidup. Nah, salah satu contoh adalah kita harus berbuat baik kepada teman-teman orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahmi. Ketika kita memiliki rezeki, kita berbagi dengan teman-teman orang tua kita. Nah, begitu anak-anakku. Selanjutnya yaitu adab terhadap guru. Tidak jauh beda dengan guru. Seorang guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, mulai dari kecil sampai kita dewasa, pasti akan bertemu terus dengan sosok guru, seorang yang digugu dan ditiru. Ini menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya agar mereka menjadi seorang yang dapat bermanfaat bagi orang lain dan sekitarnya. Maka dengan perannya ini, seorang guru di kehidupan kita wajib kita hormati. Karena apa? Karena beliaulah yang telah mentransfer ilmu kepada kita semua. Adanya guru yang bisa membuat kita yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti, yang awalnya kita itu selalu berbuat kejelekan, akhlaknya tidak baik, karena ada guru, lambat laun akhlak kita pun menjadi baik. Maka tidak kalah dengan orang tua, guru pun wajib kita hormati. Bahkan ada yang mengatakan kalau guru itu adalah orang tua kedua bagi kita. Makanya kita tidak boleh bertindak seenaknya kepada seorang guru. Baiklah siswa-siswaku, di sini ada beberapa contoh adab terhadap guru. Yang pertama adalah menghormati dan menghargainya. Kenapa kita harus menghormati dan menghargainya? Karena tanpa adanya guru, kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan tentunya tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus yang selanjutnya adalah menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. Tidak kalah pentingnya dengan orang tua, ketika kita berbicara dengan seorang guru, kita pun harus berbicara dengan yang sopan. Kalau tadi dikatakan berbicara dengan orang tua tidak boleh menyebut namanya, begitupun dengan guru tidak boleh menyebut namanya, atau bahasa Jawanya itu njambal, tidak boleh, harus sopan.
Yang selanjutnya adalah meminta izin kepada guru untuk bertanya atau pergi dari kelas atau dari majelis. Ketika seorang siswa mau keluar, mau ke kamar mandi, harus izin dulu kepada guru. Dan ketika mau bertanya, harus izin dulu apakah kita diperbolehkan atau tidak. Maka dari itu, adab yang terbaik ketika kita berhadapan dengan guru, ketika menghadapi sesuatu, kita harus izin kepada guru. Selanjutnya yaitu duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang saat guru menerangkan mata pelajaran. Sekarang banyak sekali ketika ada guru sedang menjelaskan, terkadang ada siswa yang tidak sopan, terkadang kakinya diangkat atau yang lainnya, terus berbicara sendiri dan bergurau dengan teman-temannya. Nah, itu contoh yang tidak baik ketika seorang siswa itu berhadapan dengan guru. Maka dari itu, bersikap sopan itu adalah menunjukkan cermin bahwa kita ini mengaplikasikan, melaksanakan adab-adab yang baik terhadap guru, dan ini termasuk yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam materi ini marilah kita melihat video berikut. Gunanya apa? Nanti setelah ini silahkan materi pelajaran ini didiskusikan, dianalisis, dan kemudian didiskusikan sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang sudah saya kirim. Oke, kita lihat videonya. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku, ucapnya.
Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya Bu, marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surga. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu anakku? Uwais menjawab. Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua, karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Nah, anak-anakku sekalian, dari video tersebut apa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ridho Allah terletak pada ridho ibu. Ridallahu firridol walidain. Maka jangan pernah menyia-nyiakan kedua orang tua kita, apalagi kedua orang tua kita masih hidup. Jangan pernah menyakiti hati mereka. Apa kesimpulannya? Tetap berbakti kepada orang tua. Tentunya kita juga perlu menghormati guru-guru kita yang telah mentransfer ilmu kepada kita. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.